Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Namun, di masa penjajahan, perbedaan seringkali menjadi penghalang untuk bersatu. Hingga akhirnya, pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah bersumpah untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan menjunjung satu bahasa, bahasa Indonesia. Inilah tonggak sejarah para yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran bahwa perjuangan melawan penjajah tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Sebelumnya, banyak perjuangan bersifat kedaerahan dan belum membentuk persatuan yang kokoh. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda, di antaranya politik etis Belanda yang membuka akses pendidikan bagi pribumi, sehingga melahirkan kaum muda terpelajar yang mulai sadar akan pentingnya nasionalisme. Berkembangnya pers yang menyebarkan ide-ide perjuangan dan menyatukan pemikiran rakyat Indonesia. Munculnya organisasi kepemudaan seperti Young Java, Young Sumatra Bond, Young Celebes, dan lainnya yang mulai mengarah pada persatuan. Kesadaran inilah yang akhirnya membawa para pemuda untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda II dan menghasilkan sebuah ikrar yang dikenal sebagai Sumpah. Kongres Pemuda II tidak akan terwujud tanpa peran dari para tokoh yang berjuang di dalamnya. Berikut adalah 15 tokoh penting yang berperan dalam peristiwa bersejarah ini. Yang pertama, ada Muhammad Yamin. Kedua, Wage Rudolf Supratman. Yang ketiga, Sugondo Joyo Puspito. Keempat, Amir Syarifuddin. Kelima, Joko Marsaid atau dikenal sebagai Tirto Diningrat. Keenam, ada Sunario. Ketujuh, Sarmidi Mangun Sarkoro. Kedelapan, Sikong Leong. Kesembilan, Kartosuwiryo. Kesepuluh, Yohanes Leimena. Kesebelas, Johan Muhammad Chai. Kedua-belas ada Rumondor Cornelis Lefran Senduk. Ke-13 ada Muhammad Rohyani Suud. Ke-14 ada Katya Sungkana. Dan yang terakhir ada Doli Salim. Mereka berasal dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu tujuan, yaitu mempersatukan Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekedar sejarah, tetapi juga warisan yang harus kita jaga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan bagi generasi muda saat ini, seperti persatuan yang mengutamakan solidaritas dan kebersamaan, cinta tanah air, selalu bangga dan berkontribusi bagi Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, gotong royong, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, toleransi, menghormati perbedaan dan menjaga persatuan, nasionalisme, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang terakhir, patriotisme, menghargai budaya dan sejarah bangsa. Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci menuju kemajuan. Di tengah tantangan zaman modern seperti ini, kita sebagai generasi penerus harus terus bisa menjaga semangat kebersamaan, toleransi, dan cinta tanah air. Sebagai pemuda Indonesia, sudahkah kita menerapkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.